Ya, shalom, saudara-saudaraku, ya semua, ya shalom ya. Yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa kita itu paling dikasihi, ya, dalam dikasih, dalam dicintai, kita itu favorit Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menolak kita, Tuhan itu menyertai kita. Ya, luar biasa sekali. Ya, tidak pernah meninggalkan kita. Dia memeluk kita, dia menaruh kita di dadanya, dia mengangkat kita di bahunya. Dan masih banyak lagi, dan masih banyak lagi ya, luar biasa ya. Jadi kita terus maju eh, setiap hari yang di rekaman YouTube juga kalau sudah mendengar, saudara bisa like, subscribe, like, share ya, saudara bisa menjadi bagian dari pengkabar pemberita Injil ya, yang membagikan Injil melalui eh, saudara kirim kemana saudara orang yang saudara kasihi. Ya, luar biasa. Kita akan mendengar banyak firman hari ini. Ya mungkin kalau saya nggak ada beberapa ya di skip sedikit, ya akan lama sekali ya. Tapi apa yang mau disampaikan sangat luar biasa ya, bahwa kita tahu bahwa hidup kita itu kan tetap hidup. Hidup dan tetap hidup, sama-sama katakan hidup dan tetap hidup. Nah, dari hidup dan tetap hidup itu kan menantikan Tuhan. Ya, kita nggak menantikan Tuhan apa? Menantikan Tuhan datang di awan permai, di angkasa untuk menjemput kita ya, untuk menjemput gerejanya, rapture. Ya, tapi kita kan ada hidup dan remaining alive. Nah, hidup kita hari-hari ini ya, kalau dunia itu kan gelap. Nah, kalau saudara ada terang, sama-sama kanan ada terang. Di dalam keluarga kita ada terang. Ya, terang itu bicara apa? Bicara firman. Ya, jadi kalau saudara ini hari-hari ini bisa sampai gini ya, saya menetapkan hati, saya mau beribadah terus, saya mau dengar. Ya, saya mau bawa anak-anak saya juga dengar. Saudara, itu terang, itu bread, itu roti yang saudara makan. Amin. Nanti kita akan lihat ya bahwa terbalik-balik sekarang. Hikmat dunia itu akan terbalik-balik. Ya, tetapi hikmat Tuhan itu pasti luar biasa ya. Saya akan buka dengan cepat dan lanjut. Saudara bisa catat ayat-ayatnya kalau memangnya saudara mau butuhkan ya. Nanti kita akan sambil lihat bahwa apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di end time ya. Jadi zaman akhir ini udah end time. Tapi kita tahu kalau kita end time di ujungnya ya semakin luar biasa kemuliaannya. Karena itu progresif naik ya. Progresif itu artinya bukannya oh nanti kekristenan tuh jelek, rontok gitu ya. Oh kalau gereja mula-mula mah hebat gitu ya. Ya tentu ada persoalan dalam perjalanannya. Tetapi di menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan tuh mempersiapkan mempelainya. Dan itu bukannya upaya kita, jangan dibalik lagi ya. Tetapi kita sudah teguh berdiri bahwa itu adalah dari supply Tuhan, terang Tuhan, makanan Tuhan, hidangan Tuhan buat kita, hidangan raja. Ya, Amos 8 ayat 11 kita mulai. Dikatakan sesungguhnya, ya arti surely juga, ini pasti waktu akan datang. Nah, waktu akan datang itu kan Amos berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang waktu itu udah sampai. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Nah, artinya negeri ini termasuk negeri Israel ya. Negeri Amos itu kan nabi di Israel. Bukan kelaparan akan makanan tuh saudara ya. Bukan makanan fisik. Ya, dan bukan kehausan akan air atau air fisik, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara makanya bisa terheran-heran. Tadi Ci Evelyn share sedikit, ya, kok bisa dapat pewahyuan ya? Saudara gini, sekalipun pastor mendapat pewahyuan, saudara kalau saudara tuh tidak lapar, tidak haus akan firman, kita bisa juga merasa kok saya nggak ngerti ya. Tapi kalau kita mengembangkan hidup kita, kita tahu bahwa
kita memang yang butuh roti Tuhan ini bukan sebagai jadi gini, bukan sebagai wah, Tuhan hukum Taurat lagi, kudu gereja, kudu dengar firman, harus begini, harus begitu. Oh bukan. Ya, saya selalu ingat-ingat Tuhan begitu indah menyampaikan kepada kita bahwa Dia memberikan kepada kita makanan, air, atau kalau dalam bahasa Alkitab tuh bread, roti. Nanti kita tahu bahwa roti itu begitu lezat, begitu enak. Dan bukan hanya lezat dan enak, bermanfaat, menguntungkan bagi seluruh kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi bread itu juga bicara, ya tadi kausan akan firman Tuhan, itu juga bicara tentang pewahyuan. Sekali lagi sama-sama katakan pewahyuan. Makanya saudara dibilang, saudara menerima roh hikmat dan roh wahyu, ya, roh hikmat dan wahyu. Satu kesatuan, hikmat dan wahyu itu satu kesatuan, ya. Yaitu apa? Saudara dan saya itu bisa mengerti bahwa seluruh Alkitab kita, ya, bisa memahami, bisa menangkap, bisa menerima bahwa itu hanya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita hidup dari penebusan. Itu udah suatu yang luar biasa sekali. Karena kalau dibalik juga, ya, kalau dibilang tadi ayat tadi, kehausan akan firman Tuhan. Orang Farisi, orang ahli Taurat juga bahkan hafal itu kata-kata dari Alkitab atau perjanjian lama itu, hukum Taurat, ya kan disebutnya hukum Taurat itu Alkitab perjanjian lama, ya. Jadi kalau saudara misalnya di Israel, saya mau beli buku Taurat, saudara dapatnya perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya ya. Itu yang saudara dapat. Itulah dikatakan. Tapi kalau firman itu bukan firman Kristus, nggak bisa lihat. Bahkan yang nulis firmannya atau yang berfirman aja duduk di depan muka mereka maksudnya, mereka nggak bisa lihat. Luar biasa, ya. Tapi saudara dan saya bisa melihat. Saudara dan saya bisa duduk menikmati manfaat daripada roti hidup itu. Dengar, saudara bisa haus untuk beribadah, ya. Nah, kita tahu, ya, bahwa bread, sekali lagi, roti itu adalah pewahyuan dari Yesus buat kita, ya. Jadi kalau udah bicara roti, udah jadi makanan, ya, bisa diserap oleh hidup kita. Nah, di dalam perjanjian lama contohnya Yusuf. Ya, Yusuf itu gambaran Yesus. Ya, dia itu menggambarkan Yesus memberikan roti hidup. Nah, bread of life. Ya, gambaran Yesus, sama-sama katakan gambaran Yesus. Bahkan untuk dunia. Tadi dikatakan bukan hanya negeri itu, tapi seluruh dunia akan ada kelaparan akan makanan, kehausan akan air. Ya, kita tahu makanan bread, roti, Yesus, firman Kristus. Air, firman juga. Ya, Kejadian 47 ayat 15. Saudara, tangkap pewahyuan dari Tuhan. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Nah, ini keadaan dunia. Krisis bukan hanya yang jasmani, tapi juga yang rohani. Kali ini juga terjadi krisis keuangan, kan habis uang di dunia. Datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, sama-sama baca, berilah makanan kepada kami, berilah bread kepada kami. Akan ada datang waktunya bahwa orang-orang yang memiliki roti, memiliki firman Kristus seperti saudara, orang datang, ya, berikanlah kami roti. Amin. Nah, jadi give us bread. Apa itu, Pak? Bread, makanan, pewahyuan tentang Yesus Kristus. Itu aja, ya, gampangnya. Ini pewahyuan hari-hari ini. Ya, jadi next, ya, kita ini jadi menjadi terang membawa roti. Sama-sama katakan menjadi terang membawa roti, ya. Terang firman, roti firman, air firman, tapi firman pewahyuan. Paham, ya? Dan kita tahu pewahyuan tentang kabar baik, finish work, karya sempurna daripada Yesus.
Kalau di luar itu dia boleh bilang ya bahwa ini pewahyuan roh, tapi nakut-nakutin, tapi ngancam, tapi masih menghukum, Tuhan masih marah, Tuhan masih murka. Membuat hati nurani kita tidak lagi sempurna. Kenapa? Karena ada tuduhan. Buang saudara ke keranjang sampah, nggak usah takut. Ya, kenapa? Karena saudara memiliki pewahyuan yang sangat kuat. Saudara sudah lihat dengan jelas salib itu apa buat saudara. Karya Yesus itu apa buat saudara dan saya. Ya, makanya dikatakan sebab sesungguhnya, Yesaya 60 ayat 2. Ya, kembali lagi nih, sesungguhnya, ya surely, tadi juga surely akan terjadi kelaparan. Ya, akan firman. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, tuh lihat ya, kegelapan. Jadi saudara juga akan melihat. Kalau dunia gelap, minggu lalu kita ada dengar apa? Tuhan munculkan terang. Tuhan munculkan yang manis dari kegelapan di dunia ini. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi sama-sama baca, terang Tuhan terbit atasmu. Ini waktunya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, jadi kemuliaan Tuhan melalui hidup kita di dalam Yesus. Terus ya, ayat 4-nya katakan gini. Ya, saya langsung lompat aja dari Yesaya 60 tadi. Makanya dibilang, angkatlah mukamu. Inilah postur kita, memandang, menantikan Tuhan, bukan kepada kuburan. Ingat ya, kalau dibilang angkatlah mukamu, berarti kita menantikan Tuhan, bukan kepada kuburan. Dan lihatlah sekeliling, sambil angkat lihat sekeliling. Semua orang, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anakmu laki-laki dan datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendong. Nah, sekarang kita masuk ke pesan Tuhan hari ini, ya, bahwa ini tentang pewahyuan keluarga, anak-anak kita, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan datang. Tadi makanya ketika tadi sedikit Cheflin share, ini gimana nih anak-anak, mereka kan belum ngerti, ada umur 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih kecil lagi. Perjamuan kudus mana ngerti, ya, ngerti saudara, berikan aja, berikan, kasih tahu ini roti Yesus, dia itu akan mengingat seumur hidupnya, ya, karena nggak ada roh junior, nggak ada roh, wah ini karena anak kecil rohnya roh anak kecil, nggak ada. Dan Roh Kudus yang bisa mewahyukan, mengingatkan tentang Yesus. Tetap aja, ya. Nanti kita akan lihat bahwa semua orang waktu gereja mula-mula pun ketika mereka datang, utamanya ya, bukan utamanya, mereka memang mendengar firman Tuhan. Misalnya dari Paulus, Petrus, mereka memiliki pengkhotbah yang luar biasa hebat ya. Tapi tetap disebutnya memecah-mecahkan roti dan berdoa, ya, memecah-mecahkan roti bahkan di rumah masing-masing. Holy Communion, tetap itu sentralnya, itu pusatnya. Nah, jadi kita udah jelas ya bahwa di dalam sama-sama katakan, di dalam rumah tangga saya, di dalam keluarga saya ada terang. Ya, kalau saudara masih lihat masih ada yang belum beres, suami, istri, atau anak, atau gini, saudara tetap katakan ada terang. Ya, terang. Nah, karena gini saudara, ini dikaitkannya ketika tulah ke-9 terjadi di Mesir, ya, Mesir kita udah tahu ya, mereka kan tahan orang Israel, padahal orang Israel tuh Tuhan perintahkan keluar dari Mesir, semuanya, keluarganya, semuanya, ternaknya, semua harta bendanya keluar, ya, dikeluarkan dan dimasukkan. Kita selalu ingat ya, bukan hanya dikeluarkan terus dilepas gitu aja, tapi dimasukkan ke Kanaan, tempat perhentian Tuhan, tanah perjanjian. Tempat perhentian tuh God's rest, tempat rest, istirahat Tuhan. Ya, jadi itu target Tuhan, kita selalu ingat. Nah, tapi dari tulah ke-9 itu terjadi apa? Gelap pekat. Ya, benar-benar pekat. Jadi ini bicara gelap yang supranatural. Kalau dikaitkan hari-hari ini terjadi gelap, ahli-ahli itu udah nggak bisa apa-apa lagi ya, sampai ngejar-ngejar COVID-19 saja muncul lagi ya, kemarin sekarang nggak tahu lah, saya juga nggak terlalu ngikutin ya, tapi
ketika kita lihat di tempat orang Israel, di rumah orang Israel, umat Tuhan, gambaran kita ada terang. Karena gelapnya supranatural, terangnya supranatural nggak? Supranatural. Ya, tuh lihat ya, saya bacakannya, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Berarti ini benar-benar gelapnya tuh pekat, ya, benar-benar tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Gambaran apa? Yesus mati 3 hari, turun ke neraka gelap, 3 hari gelap, nggak bisa lihat, ya. Bicara juga tentang kegelapan yang supranatural. Kalau natural gelap, ya nyalain aja korek atau nyalain obor, nyalain lilin, ya, nyalain api misalnya. Kan mestinya hilang gelapnya. Tapi ini tidak bisa. Nggak kan turun dari tempat tidur selama 3 hari juga nggak bisa melihat temannya. Berarti di tempat tidur lihat istrinya juga udah nggak kelihatan. Tetapi sama-sama baca, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Berarti terangnya supranatural nggak? Supranatural. Sama ya, seperti Tuhan waktu penciptaan, waktu hari pertama Tuhan bilang ini, kegelapan menutupi seluruh bumi, Tuhan katakan jadilah terang. Padahal matahari kan belum ada, benda-benda langit belum diciptakan. Hari keberapa tuh, ya? Tapi terangnya apa? Kristus. Saudara, ada Yesus, ada terang. Sama-sama katakan, ada Yesus, ada terang. Dan dia itu adalah roti hidup. Amin. Ya, jadi kita itu sama aja disingkapkan. Gini ya, kalau di perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kan disingkapkan. Di perjanjian lama tersembunyi, gelap, misteri. Disingkapkan dalam perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru ini tersembunyi di perjanjian lama. Nah, itu gambaran juga apa? Gambaran gelap, tapi disingkapkan beda. Nah, jadi ketika saudara mendapat pewahyuan, penyingkapan, saudara mendapat roti gitu. Hanya kan ada yang bilang gini, saya dapat remah-remahnya juga udah lumayan. Ya, tapi dapat rotinya itu berarti. Ya, anjing yang jatuh dari meja tuannya makan remah-remahnya. Saudara nggak sebegitu, saudara ada anak duduk. Dengar. Ya, jadi kegelapan supranatural, 3 hari 3 malam ada terang. Nah, kegelapan itu bicara juga apa? Di dalam Yesaya 5 ayat 20. Saudara perhatikan gini. Saudara, kalau ada orang bilang gini, saya emang udah gak mau ibadah, gak mau dengar-dengar lagi, paling gitu-gitu aja. Paling Yesus lagi. Dan gak menghargai gitu ya. Kan pasti akan mencari terang dari kalau dia juga masalah, cari dari dunia kan. Bukan berarti saudara nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, nggak boleh usaha, lakukan. Tapi saudara tahu modalnya dari mana gitu. Dari roti yang saudara makan itu. Ya, saudara dapat kearah Tuhan, saudara dapat waktu yang tepat di saat yang tepat. Bukan, Mik? Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Lihat ya, gelap tuh begitu, nggak bisa lihat. Akhirnya kalau gelap pekat, yang jahat dibilang baik. Baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang. Yang gelap dibilang terang. Yang terang jadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, yang manis menjadi pahit. Jadi pesta sampaikan apa? Terbolak-balik. Saudara tidak mau mengharapkan yang terbolak-balik nantinya. Ya, terbalik-balik dunia ini. Itu gelap. Jadi gini, kalau tanya, kenapa terbalik-balik itu? Ya karena gelap. Nggak bisa kelihatan. Ya, tetapi kita sama-sama saya katakan gini. Kalau saya menikmati terang di tempat tinggal saya. Amin. Ya, tadi makanya disebut di dalam habitants atau di dalam tempat tinggal atau rumah-rumah orang Israel ada terang. Sama-sama katakan, ada terang di keluarga saya. Ada terang di pernikahan saya. Ada terang bagi anak-anak saya. Saya punya Bapak segala terang. Amin. Ya, dalam masa pandemi ini anak-anak saya lulus kuliah. Ya, ketika misalnya saya lihat Mika pas lesin orang, dia ada penghasilan. Berhenti yang lesnya. Ngelamar langsung diterima.
Ya Sharon juga. Ya misalnya gitu ya, ada terang. Selalu ada terang. Amin. Ya, jadi atmosfernya terang. Hidupnya berkemenangan. Ya. Jadi itulah yang terjadi buat kita. Amin. Ya, next. Ya, dan ini bergantung sama firman Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Kepala keluarga, semua perhatikan yang jadi kepala keluarga, laki-laki, kepala keluarga, suami, ya. Misalnya kayak Pak Idis. Ketika Pak Idis terima keselamatan, tetap percaya. Istri, anak-anak, semua seisi keluarga akan diselamatkan. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Itu yang terjadi di hari terakhir ini. Ya. Yang penting kita ikut aja terus apa Roh Kudus mau ya. Kita tadi ada pesannya berkata gini. Jadi Tuhan itu mau keluarga kita diselamatkan. Ya, kalau keluarga saya, keluarga inti sudah diselamatkan semua. Ya, kalau ada yang belum, semua diselamatkan, percaya. Ini lihat pesan profetiknya dalam Kejadian 7 ayat 1 ya. Ini cerita tentang Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Bahtera gambaran apa? Yesus. Ya. Bahtera itu gambaran bahtera kan ARK ya. Yesus, kita diselamatkan di dalam Yesus, dimasukkan ke dalam bahtera. Dunia semua kena penghukuman, banjir. Ya, semuanya dilingkupi oleh air. Kenapa? Karena tinggal Nuh aja dan keluarganya yang masih manusia, bukan mutan gitu. Bukan udah bercampur sama Nephilim atau apa tuh, malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, sepertika kan jatuh bersama Lucifer. Nah, hanya manusia, makanya dibilang sama Tuhan begini, masuklah ke dalam bahtera itu engkau ya. Nuh, kepala keluarga. Sekarang perhatikan ya, dan seisi rumahmu. Makanya Tuhan selamatkan apa? Karena dia lihat Nuh, seisi rumahnya diselamatkan. Amin Pak Herdis semuanya ya. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Yang manusia yang dilihat cuma Nuh. Ya. Nuh itu res ya. Ya nama arti kata Nuh. Nuh memperoleh grace ya, res memperoleh grace. Nah, itu yang terjadi bahwa Tuhan itu sebenarnya ini kan kita mau tahu ya, kenapa sih kok kayaknya berlambat-lambat, kok nggak cepat aja di rapture ya, masuk keselamatan besar ya. Tuhan itu pastor sampaikan ini sebenarnya dia enggan untuk menghukum ya, kayak waktu zaman Sodom dan Gomora. Dia kasih tahu sama Abraham ya, ini Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan, mau turun api. Abraham tawar ya, sampai tinggal 10 orang. Kalau ada 10 orang benar gimana Tuhan? Ya kalau ada 10, karena 10 itu saya nggak jadi menghukum. Cuman Abraham berhenti di 10. Coba kalau ditanya 1 ya, cuman ada 1 Lot, orang benar. Ya, jadi ketika saat ini kita memiliki Yesus ya, orang benarnya. Cukup 1. Ya, makanya kita masuk di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Ya, jadi sekali lagi Tuhan itu sedang berpikir untuk keluarga dan keturunan. Ya, selalu Tuhan kalau bicara juga berkat, kamu diberkati dan sisi keluargamu dan keturunanmu. Kamu memiliki Kanaan. Nah, saudara mulai berpikir, sama-sama katakan, saya mau berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Ya, jadi kalau saudara mau tahu pikiran Tuhan, ya, apa yang Tuhan pikir, ya kita lihat dari Alkitab. Sekali lagi, roti tadi, ya, pewahyuan tadi. Ya, jadi kalau kita bilang dari awal juga ya, saya juga bergereja, anak-anak tidak dijadiin warga kelas 2. Ayo sama-sama dengar. Ya bahkan mau duduk di ibadah nggak ada orang gede, ada orang kecil. Cuman ya kalau di sekolah minggu mestinya dia mesti dengar yang lebih
cocok aja gitu kan buat anak-anak. Ya, lebih pendekatannya katakannya lebih pelan-pelan mungkin atau nggak usah terlalu banyak. Ya, Amsal 22 ayat 6 katakan gini, didiklah anak orang muda atau anak-anak ya menurut jalan yang patut baginya. Nah, dikatakan patut itu sebenarnya taste ya of his mouth ya. Jadi kita didik itu supaya anak-anak itu mendengar dan dia itu menikmati, merasakan, mentaste, ya, mengecap firman juga sama. Maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, Cik Evelyn, misalnya tanya, anak-anak ngerti nggak ya perjamuan kudus? Misalnya Maya juga punya anak kecil kan? Ajak ceritain firman Tuhan. Ya, tapi itu terus ceritain kabar baik. Ya, saya ingat waktu kami kecil-kecil, anak 6, ayah saya anaknya 6, ya maksudnya ya dia kadang-kadang tidur ceritakan tentang misalnya Adam, Hawa, terus ada si ular bohongin Hawa gitu ya. Teringat tuh. Terus orang tua kami bawa kami, boleh dibilang nggak pernah lolos tuh 1 minggu pun nggak ke gereja gitu ya, nggak pernah. Udahlah kita jalan-jalan aja, nggak usah ke gereja yuk hari ini. Boleh dibilang nggak pernah. Ya, nggak pernah saya ingat ada 1 hari Minggu kami nggak ke beribadah gitu, ke gereja. Nah, itu membuat menjadi apa? Menjadi keinget sampai masa hari ini juga ya, saya umur gini jadi ingat. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Ya, kalau misalnya kebetulan bener-bener nggak bisa atau apa, terus pemiliknya jadi dosa. Bukan. Selalu ingat aja ya, gara-gara miss 1 ibadah, siapa tuh? Si Thomas, akhirnya dia nggak percaya. Bisa kayak gitu. Ya, maksudnya gini ya, terlalu ada berkat, selalu ada pewahyuan yang baru. Dan itu buat kebutuhan kita. Ya, sampai masa tua pun ya tidak akan menyimpang. Ya, misalnya saya dididik sama orang tua saya didikan Belanda, jadi on time, menghargai waktu. Nah, itu juga jadi kebiasaan, jadi ingat kan? Baik. Ini contoh aja, apalagi firman ya. Makanya firman Tuhan dibilang, kecaplah dan lihatlah. Ya, jadi anak-anak itu juga sudah mengecap dari kecil. Ya, dari kecil mengecap ya. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Pokoknya Tuhan baik. Ya, bahwa the Lord is good. Ya, nanti pasti akan mengalami. Nah, karena gini, iblis tuh berkeliling ya, di keluarga juga cari yang dapat diterkam. Ya, kadang-kadang udah anak kecil ya, rese sana. Jangan ganggu ibadah, jangan sana pergi. Nah, terus jadi dia nggak menikmati gitu ya. Itu yang dimau ya. Nah, sekarang kita mau lihat peristiwa itu, karena tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita. Ada terang, ada roti, nggak ada kehidupan yang istilahnya yang hancur, masa kegelapan dunia Mesir, nggak ada urusan sama kita. Kita mah ada terang, ada roti, ada kehidupan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi dari awal waktu orang Israel itu dikeluarin tadi gelap, terus mau dikeluarin ada satu waktu Musa bilang gini, kami mau keluar dari Mesir, mau beribadah. Ya, yang tua, yang muda, ternak kami semua ikut, harta kami semua ikut. Nah, terus Firaun yang adalah gambaran iblis berkata apa nih ya? Ini Musa dulu. Jawab Musa, kami hendak pergi dan orang-orang muda dan tua, anak-anak dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, tuh ya, udah jelas semua ya. Dengan kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan ya. Kami mau worship Tuhan. Nah, ayat 11-nya saya langsung lompat aja ya. Firaun bilang apa? Bukan demikian. Kamu boleh pergi, hanya yang laki-laki, hanya men katanya. Kan beribadah mah ya laki aja. Sana beribadah yang laki aja, yang perempuan mah jangan, nggak usah, nggak wajib
nggak begini, nggak begitu. Pokoknya dia gituin. Nah itu tuh contoh ya. Dan beribadalah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Nah itu gambaran apa? Ya, jadi gambaran bahwa anak-anak tuh ditinggalin. Nah inilah caranya setan untuk berkata bahwa anak-anak mana ngerti sih. Nah gitu. Ya, dan mereka akhirnya hidup dengan rasa Mesir. Ya, ada waktunya juga kan. Kadang-kadang mungkin anak-anak nonton gadget aja gitu kan, suruh ibadah gadget aja. Ya, coba deh tinggalin sebentar gitu. Karena rasa Mesir itu tuh nggak akan memuaskan gitu. Akan haus lagi, akan lapar lagi. Tadi kan kita lihat dengar firmannya. Kalau makanan dari dunia akan lapar lagi, akan haus lagi. Tapi sekali lagi ya, ini bukan suatu yang jadi agamawi atau paksaan. Seperti saya katakan sama anak-anak saya, Mik, kalau kamu itu makan itu kesenangan atau pekerjaan? Ya kesenangan lah. Ya, kalau ada anak saudara bilang ini, ini makan lagi, bosen. Ini nyebelin nih makan melulu, misalnya gitu ya. Nah, sekali-sekali sudah dia jangan kasih makan dua kali aja. Atau udah puasa gitu ya. Pasti kalau udah lapar, yang nggak enak pun jadi enak padahal ya. Nah itu, tapi lihat ya dua sisinya ya. Bilangan 11 ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir katanya. Tidak bayar apa-apa. Itu kan dibohongin sama iblis. Dijadiin budak kok. Dibilang, wah kita nggak bayar apa-apa, lo dikasih gratis lo karena kita udah kerja nih. Dikasih ikan sama orang Mesir. Padahal orang Mesir bilang, lo bikin batak sama gua lo. Lu bangunin kotak buat gua lo. Lu budak lo. Jam segini nggak boleh telat ya. Kalau ditelat dicambuk. Mereka nggak tahu lagi. Ya, kepada mentimun. Lihat nih, perhatikan ya. Ini ada pewahyuannya. Lihat kan, saudara yang udah pernah dengar pasti tahu. Mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Itu disebut makanan-makanan yang mematahkan tulang punggung. Kenapa harus bongkok gitu? Kan di bawah. Ya bukan yang nggak boleh saudara sekalian. Wah kita kata Pak Melki nggak boleh makan bawang loh. Bukan. Tapi ini nggak ada gambaran. Ya semangka juga gitu kan. Tanamannya merambat, buahnya di bawah. Itu namanya makanan-makanan yang mematahkan punggung. Bukan makanan-makanan yang dipetik. Nah makanya juga di Yesaya 55. Ini supaya saudara dapat gambarannya ya. Apa yang terjadi, apa yang disediakan sama dunia buat saudara dan buat orang di luar Yesus gitu ya, bukan buat saudara dan saya, tapi buat pahami ya. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Tuh, akhirnya ditanya gitu, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ngapain ibadah dengar firman? Mendingan ini, mendingan itu ya, akhirnya mendingan pergi ke sana, akhirnya haus lagi, lapar lagi, bingung gitu. Lihat aja ya, ada kadang-kadang kalau kita perhatikan ya, bahkan orang-orang Kristen, orang-orang yang kaya gitu ya, orang yang banyak uang ya, sampai kalau kita nih, mungkin saya lihat kadang-kadang teman saya banyak uang gitu ya, saya bisa menikmati misalnya tahu tempe goreng gitu ya, sama nasi, sama sambal, sama kecap, terus enak gitu, enak aja, enak gitu ya. Nah, ada teman saya yang udah lebih kaya gitu ya, jauh banyak duitnya maksudnya. Kenapa ya, gue dulu waktu mahasiswa makan di sini enak ya, sekarang udah nggak enak loh, nggak enak, pokoknya apa nggak enak. Nah, lu lihat ya, berarti kan udah ada sesuatu yang tidak mengenyangkan. Terjadi nggak? Terjadi, nggak puas. Terus dugem, terus hidup narkoba, minum, tetap nggak puas juga, kawin cerai, pornografi, perzinahan, semua tetap nggak puas juga. Banyak nggak cerita gitu? Ya banyak ya. Makanya Tuhan bilang cuman gini. Nah ini saudara mau denger nggak? Ya dengarkanlah aku, kata Tuhan. Jadi saudara dan saya nih duduk dengar ya firman. Maka kata Tuhan ya, kamu akan memakan yang baik. Sama-sama katakan, saya makan yang baik, roti yang baik tadi itu. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
Ingat ya, orang Israel waktu dikasih mana aja bilang ini roti ringan, roti nggak berguna, roti membosankan. Bener-bener rasanya seperti itu. Tapi bagi yang bilang, ini mah roti surga, roti malaikat, roti pemenang, roti yang lezat, yang enak, yang nikmat. Saudara, orang-orang itu menikmati. Dan bukan hanya menikmati, bermanfaat, luar biasa. Nah, ini misterinya, saudara. Ini rahasianya. Ya, coba ya. Ya saya pikir-pikir, iya ya. Ketika kehidupan saya jalan umur ya, makan, lari, kadang-kadang lari gitu ya. Nggak semakin lemah gitu. Kenapa? Ya saya makan Kristus kekuatan saya. Praktis, saudara, praktis sekali ya. Nah, bagaimana kalau makan makanan Kanaan? Ya, tempat perhentian Tuhan. Nah, ini gambarannya luar biasa ya. Ulangan 8 ayat 8, sama-sama baca. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Ya, suatu negeri pertama Tuhan berikan gandum, jelai. Saudara tahu ya, kalau metik jelai, metik gandum juga berdiri. Ya, metiknya nggak bongkok pertama ya. Pohon, ya buah pohon. Pohon anggur, ya, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun. Nah, jadi beda ya sama tanaman merambat tadi, semangka, melon, bawang putih, bawang pre, bawang-bawangan mematahkan punggung. Ya, tetapi di Kanaan buah. Kalau buah dipetik nggak? Dipetik. Ya, dipetik. Saudara, metiknya tuh sambil diri istilahnya. Nggak mematahkan punggung. Itu gambaran apa? Saudara, ada terang di dalam kehidupan saudara, ada makanan di dalam keluarga saudara, ada roti, baik yang rohani yang kita dengerin, dari yang rohani ini akan termanifestasi dari yang jadi yang nyata. Yang percaya katakan amin. Ya, ini the best of the land disebutnya, yang terbaik dari tanah perjanjian itu, yang terlezat, petik sama-sama tegak. Ya, kalau yang mematahkan punggung apa? Ya stres, khawatir, gelisah. Ya, enggak, kita sudah ditebus dari itu semua. Bahkan saudara bayangin ya, saya bayangin gini, ya waktu mungutin burung puyuh misalnya gitu. Ya bahkan Tuhan, ini bagus juga ya, dari Bilangan 11 ayat 31. Biar pengetahuan yang luar biasa, ya pewayan luar biasa buat saudara. Ya, jadi saudara bukan hanya, ya Tuhan kasih kebutuhan. Enggak, Tuhan memberikan juga keinginan kok. Kami mau daging Tuhan. Taman jangan pakai bersungut-sungut, marah-marah gitu ya. Wah, di Mesir makan ikan kita gratis lagi. Di sini nggak ada makanan, mau makan daging aja nggak ada. Nggak usah pakai begitu sama Tuhan. Ya Tuhan kirimkan, dibilang lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya yang dari Tuhan asalnya, nyala burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkanlah ke atas tempat berkemahan di sekelilingnya. Ya, sekelilingnya tuh, sekeliling. Jadi kalau dibuat radius gitu ya, kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru. Bayangin tuh, burung puyuh semua, tingginya berapa? Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari muka bumi. Sampai teliti tuh, 2 hasta tuh kira-kira berapa? 2 kali 45 cm, 0,9 meter. Jadi kalau ada 0,29 meter tuh artinya semeter kurang 10 cm ya. Mikir dulu saya, 10 cm. Saudara perlu bongkok nggak? Tinggal mungut. Sambil berdiri tegak mungutnya. Tuh. Ya, itulah roti yang kita berikan juga buat anak-anak kita. Itulah makanan yang kita berikan. Itulah kabar baik yang kita beritakan kepada anak kita. Dan apa yang terjadi dalam keluarga kita ketika kita mau, dalam tanda petik ya, beribadah. Ingat ya, kalau kita bilang beribadah itu artinya kita makan, duduk makan bersama dengan Yesus. Ya, memecah-mecahkan roti, berdoa, Holy Communion. Nanti kita lihat juga ya. Sampai dibilang gini di dalam Ulangan 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya.
di rumah, di jalan, ya lagi tidur, lagi berbaring, di ngomongin apa? Ngomongin tentang Yesus terus. Talk about Jesus. Ya, berbicara tentang Yesus setiap waktu. Wah, ngomong firman terus dong, di awang-awang terus dong, Pak. Pokoknya gini, memberitakan tentang hal-hal yang baik. Aduh, Pi, aku mah, aduh, gini mah, gini. Enggak. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Aku mah payah, enggak. Kamu memiliki hikmat Kristus. Ya, hari Jumat kemarin Duba gue bagikan ya. Kamu jadi juara, kamu berhasil, kamu beruntung. Coba deh. Nah, itu maksudnya perkatakan seperti itu dalam bahasa yang biasa, bukan harus ya bahasanya harus ayat bener gitu ya. Tuhan ngerti maksudnya gitu ya. Tapi kan kita udah tahu. Nah, seperti itu tuh, itu akan membuat apa? Membuat kehidupan keluarga kita yang ada terang itu seperti surga di bumi. Oh, masa begitu, Pak? Nah, ya yang baru married, yang udah ya dia, Indra, Pemi, ya suami dia Siemens ya. Semua akan mengalami surga di bumi. Ternyata keluarga itu surga di bumi itu seperti itu. Ayat 21 ulangan 11. Supaya panjang umurmu. Pertama dibilang sama-sama panjang umur. Ya, kita ingat ya. Umur panjang tangan kanan berarti prioritas. Tuhan itu memberikan kita umur panjang, kesehatan, ya, hidup dan tetap hidup. Jangan pernah kalau orang ngomong kan beda, ya, orang dunia terbalik-balik. Ya, kita udah tua. Ya, udah begini, ya begitu. Ya, udah begitulah. Ya, saya sampai udah nggak tahu lagi deh ngomongannya, saya nggak mau dengar. Ya, dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya apa? Tuhan tuh berkatnya bukan hanya buat saudara, tapi buat anak-anak saudara. Ya, untuk memberikannya kepada mereka, juga memberikan kepada generasi di bawah mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, bingung kan? Selama ada langit di atas bumi. Bahasa Inggrisnya bilang apa? As the days of heaven upon the earth. Surga di bumi. Sama-sama katakan surga di bumi. Hari-hari saya, keluarga saya, karena ada Yesus, surga di bumi. Sama-sama katakan aja, surga di bumi. Amin. Amin ya. Jadi itulah Tuhan selalu memunculkan terang dalam kegelapan sekeliling kita, ya, di luar, di Mesir gelap, ya. Karena apa? Karena segala hal tentang terang. Terang siapa? Yesus. Ya. Jadi tadi kita dengar Firaun, gambaran setan, mau menahan anak-anak. Yang padahal semua butuh terang. Nah, sekarang next ya, kita mendengar bahwa ini pewahyuan tentang anak-anak muda. Nah, spesial dari kisah Yeriko dengan 2 pengintai. Ya, saudara, ketika generasi berikutnya 20 tahun ke bawah, ya, 40 tahun kemudian setelah orang Israel menolak di Kades Barnea untuk masuk Kanaan, ya, makanya mereka bilang kita mau dibunuh sama Tuhan. Ya, yang 10 pengintai langsung mati di telan bumi. Yang sisanya 20 tahun ke atas mati di padang gurun, keliling-keliling 40 tahun. Wandering, berkelana, bertanya-tanya. Saudara nggak berkelana bertanya-tanya. Saudara makan mana? Saudara ada terang. Seperti Kaleb, ya. Nah, ketika masuk Yeriko, Yosua, sebenarnya Tuhan, kali ini Tuhan yang mengirim. Nah, ini gambaran pewahyuannya, mau kasih lihat apa ya? Di akhir zaman ini, ya Tuhan, ini Yosua mengirim 2 pengintai kan? 2 pengintai itu ternyata anak muda. Kalau yang 12 pengintai dulu waktu zaman dia pemimpin-pemimpin. Ya, mungkin umurnya 40 tahun, contohnya Kaleb kan, waktu 40 tahun yang lalu dia umurnya 40 tahun. Ya, waktu dia mau menerima Kanaan bagian dia, warisan dia umur 85 tahun. Tetapi dia sama muda. Ya, karena dia apa? Dia percaya. Nah, itu beda-bedanya ya, saudara ya. Kita lihat.
bahwa ketika dilihat Yeriko mengintai, Yeriko menggambaran dunia, ya. Yosua namanya juga Yosua. Yosua itu gambaran siapa? Gambaran Yesus. Ya. Jadi Yeriko segera dihukum, ya, karena akan rubuh. Tapi Tuhan kirim 2 anak muda. Ya. Dan kemana? Yang mau diselamatkan ternyata ada pelacur Rahab namanya. Dan dia tetap 40 tahun dia sudah dengar, tetapi 40 tahun kemudian dia masih tetap percaya. Padahal dia pelacur. Jadi nggak ada hubungan korelasi action dengan perbuatan, ya, iman tuh, ya. Betul, kita dengar iman itu akan menghasilkan perbuatan baik. Tetapi kalau diukurnya dari perbuatan, ya, bukan begitu. Tapi iman pelacur Rahab ini adalah perkataannya, percaya. Dan dia diselamatkan. Ya, tentu nggak jadi pelacur lagi. Kemudian Rahab itu menikah dengan salah satu mungkin dari pengintai ini dan melahirkan Boas. Nanti kita tahu Boas menikah dengan Ruth, melahirkan Obed, Isai, dan lahir Daud. Cepetan, Pak. Ya, pokoknya perempuan Rahab, perempuan Ruth itu salah satu 2 orang dari silsilah Yesus yang dimasukkan, yang ditulis. Bayangin. Tapi kita mau lihat sejarahnya dulu, ya. Perhatikan baik-baik. Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar, kata Rahab, bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu. Lihat, ya. Dia percaya bahwa dia dengar cerita, kan. Bukan dari orang Israel tentu saja. Mungkin dari petualang-petualang yang mampir di rumah dia. Ya, bahwa Tuhan mengeringkan laut Teberau di depan kamu, dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, ya, dia percaya bahwa Tuhan buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Saudara lihat, ya, luar biasa, ya. Saudara ini sedang percaya bahwa kita tidak masuk dalam kesukaran besar. Kita ini pasti dikasih jalan, diangkat sama Tuhan. Itu iman, saudara. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, dan yakni kepada Sihon orang Amori itu, Sihon dan Og. Siapa tuh Sihon dan Og? Raksasa-raksasa yang telah kamu tumpas. Bayangin, saudara. Dan dia sebut Tuhan, padahal bukan Tuhan dia. Ya. Padahal ini udah 40 tahun. Dia masih bisa bilang gini, kedua pengintai yang masuk rumah dia, yang dilindungi sama dia, kemana aja loh? Kami udah gemetar loh, 40 tahun yang lalu juga kami udah gemetar. Kami itu maksudnya orang Yeriko, kan? Ya, saudara lihat. Tetapi dia masih percaya bahwa dia dan keluarganya diselamatkan. Itu hebatnya tuh. Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Ya, 2 pengintai disembunyikan di rumah Rahab. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Bayangin, ya, dia diselamatkan dengan keluarganya. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Apa tandanya? Apa tandanya kalau saudara itu percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dan keluarga kita? Ada terang di dalam keluarga kita, ada roti dalam keluarga kita. Tandanya apa? Salib, darah. Ya, Yosua 2 ayat 18. Ya, lanjutnya katanya 2 pengintai ini, sesungguhnya, surely, pasti, mereka sumpah soalnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmis ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Saudara, pastor tadi sampaikan bahwa ini Rahab ini adalah gambaran akhir zaman ini juga, ya, bahwa akan terjadi kesukaran besar. Tapi kita udah diangkat, kan, kita tahu. Nah, Rahab itu tahu bahwa nanti akan hancur ini Yeriko. Dia udah bilang, ya, bayangin tembok Yeriko itu, kereta itu bisa 4 gitu, berjajar gini, saking tebalnya, tingginya. Tapi dia tahu Allah Israel, Tuhan Israel itu yang mengeluarkan dari Mesir, yang membuat jalan buat Israel itu luar biasa dahsyat, dan dia berpihak ke situ.
Itu luar biasa, saudara. Ya. Dan dia minta tanda, yaitu tali dari benang kirmisi, ya, tali kirmisi atau tambang kirmisi itu, ya, yang menurunkan, yang kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Jadi dua pengintai ini turunkan sama Rahab itu dari jendelanya, karena rumahnya di tembok Yeriko itu, ya, dan tembok itu dikelilingi nantinya kelak dikelilingi 7 hari. Tuhan itu segen sebenarnya mau menghancurkan. Masih hari pertama masih ada nggak yang mau bertobat? Masih ditungguin. Ya, Rahab nanti dia ajak pamannya, nanti dia ajak teman-teman saudara-saudara yang lain. Ada keluarga kita lagi ini, dia ajak semua. Ya, makanya ayahmu dan ibumu serta saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ketika hari ke-7 itu sangkakala ditiup, ketika 7 kali putar, rubuh semua kecuali rumah Rahab. Padahal tinggalnya di Yeriko, di tembok Yeriko itu. Kenapa, saudara? Karena ada Yesus, karena ada salib Yesus, karena ada darah Yesus. Ya, disebutnya blood in your family, in our family. Di dalam keluarga kita ada darah. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya ayat 29, contoh berikutnya ya, kepala penjara Filipi, ya, sama dia dan keluarganya diselamatkan. Saya langsung baca aja ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Luar biasa, ya. Balik tadi Yosua 6 ayat 22. Kemudian terjadilah bagaimana Yosua akhirnya masuk ke Yeriko. Ya, makanya Yosua bilang ini, tetapi kepada kedua orang pengintai itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu. Ya, pelacur Rahab tuh. Dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Ya, lalu masuklah kedua pengintai muda itu. Jadi pengintai itu, ya, itu anak-anak muda. Ya, membawa keluar Rahab, ayahnya, ibunya, saudaranya, semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya tuh. Sesuku semua dibawa semua sama Rahab. Gara-gara apa? Gara-gara ada percaya karya Yesus. Tanda darah. Ya, terima terang ini. Saya katakan terima. Keluarga saya diselamatkan. Kalau istrinya belum selamat, istri saya diselamatkan. Anak-anak saya semua diselamatkan. Karena karya Yesus juga buat mereka. Ada terang di dalam rumah tangga saya. Semua kegelapan hilang. Katakan terus. Karena saya diselamatkan, suruh isi keluarga saya diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tuhan gak mau nanti kalau saudara di sorga, mana Tuhan? Katanya saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan. Kok istri saya enggak? Gak mungkin. Tapi kan kadang-kadang orang lepas gitu percayanya. Jangan lepas percayanya, pegang. Yang mau pegang katakan amin. Ya. Jadi Tuhan sampai spesial kirim tuh 2 pengintai, bukan untuk ngintai lagi, karena Yosua sekarang pemimpinnya Yosua dan Kaleb. Ya, semua generasi anak-anak muda itu udah makan mana di padang gurun. Mereka semua percaya, mereka menduduki negeri, mereka makan raksasa. Ya, mereka kirim buat apa? Kirim buat menyelamatkan Rahab, pelacur Rahab, keluarganya, kaumnya. Ya, ini kesempatan terakhir, misalnya begitu ya. Itu yang terjadi, ya. Dan saudara nggak usah takut, terjadi percepatan sekarang. Orang yang baru percaya, saya baru percaya gini, nggak usah takut. Tuhan akan memberikan sama rohnya. Tuhan memberikan percepatan, ya. Yang penting kasih makan, beri makan. Ya, anak-anak kecil jangan bilang gini, mereka nggak ngerti. Jangan. Ya, pokoknya kasih mereka itu lihat dan kecap dan lihatlah. Kecap dan lihatlah itu bicara apa? Bicara panca indera kan? Bisa kerasa gitu. Kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Lihat Mika,
Lihat Sharon, misalnya. Kamu dikasih pekerjaan yang kamu inginkan, yang kamu suka cita bisa bekerja itu. Itu kasih karunia Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Percaya posisi pengaruh. Ya, lihat dan rasakan. Amin. Ya. Nah, bagian terakhir. Ini masih banyak waktunya ya. Ada disampaikan tentang Simpson juga. Ya, bagaimana nih kita kan bicara anak. Ya, Simpson itu kita tahu matanya buta. Ya, tapi di akhir bagaimana dia itu melakukan upaya terakhir untuk membunuh Filistin. Ya, ini bicara juga tentang akhir zaman. Ya, Simpson bicara gambaran apa? Gambaran gereja. Gereja itu buta, nggak bisa lihat. Ya, ya, jadi dia dituntun sama anak kecil. Untuk apa? Untuk ditaruh di kedua tiang. Dia kan mau dijadiin pelawak tuh. Ya, mau diolok-olok, dikumpulin semua orang-orang Filistin di suatu gedung. Dan dia itu merentangkan tangannya begini ya, sampai tiang-tiang rumah itu roboh. Dan dia mati. Itu gambaran juga tentang Yesus. Ya, merentangkan tangannya mati. Selesai. Ya, tapi berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku, biarlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya. Ya, dan kita tahu Simpson itu gambaran seperti itu. Ya, jadi ini sama ya, anak muda, anak kecil, ya seperti tadi pengintai, led, ya anak muda. Nah, saudara. Terus berkata gini, wah Pak, saya umurnya udah banyak Pak. Nggak masalah, kita dimudahkan lagi. Ya, yang penting kita menyampaikan seperti gereja ini, ya gereja-gereja kita menyampaikan. Ada terang loh. Enggak, kita nggak masuk masa tribulasi loh. Kita nggak dihukum, kita nggak bisa kena COVID. Sebenarnya bukan saya yang ngomong. 1.000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Ya, kalau gitu nggak usah vaksin, nggak usah memberontak terhadap pemerintah. Santai aja, rileks aja, kenapa? Ya. Jadi mayoritas murid-murid Yesus juga anak muda. Nah, bagian yang terakhir ya, jadi kita lihat yang penting ketika kita udah dengar, kita ini hidup dan tetap hidup. Berarti kita dimudahkan lagi, saudara, maksud saya. Ya, dengan semangat tadi, karena beritanya itu kita disegarkan. Bukannya, ya om udah tua, udah gak bisa ngomong, pensiun gitu. Bukan. Ya. Saya bacain dulu ya. Yang penting ini juga ya, dalam Kisah 20 ayat 7, pada hari pertama minggu itu. Jadi pada hari pertama minggu itu tuh kan, ini kan masih bicara kalender Yahudi ya. Jadi hari pertama minggu itu ya hari Minggu, seperti hari ini. Ya, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti tuh. Ya. Jadi memecahkan roti, to break bread, memecahkan roti. Itu yang terjadi, saudara. Ya, jadi saudara datang ke gereja itu untuk apa? Untuk makan. Untuk mendengar apa? Mendengar Yesus, roti, hidup, terang, hidangan. Yang menyampaikan firman apa? Hari roti, firman kasih karunia, firman Kristus, pewahyuan Kristus. Singkapkan dari Alkitab, keluarkan yang tersembunyi jadi terang. Makan. Ya, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kita sampai tengah malam enggak ya, belum jam 9. Tapi di Nabire udah kali ya, udah mau hampir jam 12. Tapi enggak dari pagi. Enggak sampai 2 jam ya. Bicarakan terus, saudara. Bayangin makannya begitu banyak. Ya, memecahkan roti lagi. Haleluya, haleluya. Ya, luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika berita misalnya kan apa? Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya.
pengampunan segala dosa itu diberitakan, ya kita nggak lupa jangan melupakan kebaikannya, ya jangan melupakan kebaikannya, itu Mazmur 103. Maka mulut kita dipuaskan, Mazmur 103 ayat 5 ya, dia yang memuaskan, bahasa Inggrisnya kan, dia memuaskan mulut kita, ya, who satisfied thy mouth, mulut kita dengan kebajikan tuh, with good, ya, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi ketika saudara terima firman kebaikan yang benar, ya, saudara terima misalnya gini, oh Pak Melki, saya baru dengar tuh, kalau ternyata kalau saya ini diselamatkan, sisi keluarga saya diselamatkan, ada terang, ya, ada ayat yang berkata gini, diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan, bahasa Perjanjian Lama gitu kan, istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun, demikianlah diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melihat sebenarnya ada poinnya juga, ya. Penting kepala keluarga laki-laki. Tapi kepala keluarga saya belum bagaimana, Pak. Biarin saudara yang menjadi imam gitu, ya. Ada imamnya maksudnya. Nah, seperti tadi Raja Wali itu, kembali lagi kalau yang belum pernah dengar, itu artinya harafiah, literal, ya. Thy youth is renewed like an eagle, like the eagle. Bahasa Indonesianya, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, itu literal. Literal itu harafiah. Raja Wali itu benar-benar umur 40 itu mestinya dia tua, paruhnya bengkok, cakarnya bengkok, udah semua kukunya begitu panjang, sayapnya itu begitu berat, begitu tua, udah nggak bisa terbang, udah nggak bisa nangkap mangsa, makanannya nggak bisa dimakan, mati saudara umur 40. 40 juga dunia binatang lama. Ya, tetapi kalau dia itu pertama paruhnya yang bengkok itu dia naik tinggi, dia kan nggak bisa naik, Pak, ya naik jalan mungkin, ya ke gunung tinggi, dia tumbuk sama batu, copot itunya paruhnya, tumbuh lagi. Kuku-kukunya dia cabutin semua, tumbuh lagi. Sayapnya dia cabutin semua dengan kuku-kukunya, semua dengan paruhnya, tumbuh lagi. Umurnya 30 tahun lagi dari situ. Jadi total 70 tahun. Ini dunia binatang. Jadi literal, harafiah, benar-benar seperti itu. Jadi kalau saudara Tuhan bilang ini, dia memperbarui masa mudamu. Dan masa mudamu itu juga bukan muda umur 20, bukan, remaja, benar-benar diremajakan. Nah gitu deh. Seperti pada burung Raja Wali, terbang seperti baru lagi aja dia, dari nol lagi gitu. Atau dari remaja 10 tahun, ya kan. 40 tambah 30 jadi 70 totalnya. Remaja lagi, bisa mencari mangsa lagi semua. Dan kalau motivator pakai itu bilang gini, iya tapi dia kan harus 150 hari menderita begitu. Kita udah ada yang menderita buat kita. Ada yang udah tanggung tua kita, kutuk kita. Siapa? Yesus. Ingat ya, kalau musuh Yesus namanya si ular tua. Makanya jangan tua-tuain Tuhan gitu. Bapak kita jangan. Bapak kita itu kuat, sehat, muda, energik, dinamis, perkasa. Makanya disebutnya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Paham ya? Jadi saudara kalau bayangkan Bapa kita atau Tuhan kita itu perkasa, muda, segar. Dan saudara anaknya. Nah sekarang coba bayangin, saudara mempercayai yang seperti ini. Saudara kan nggak expect gini. Ya misalnya Chevelin gitu ya, kemarin baru ulang tahun umur 65. Aduh 65. Aduh kalau dengernya yang salah, 70 tahun udah tua. Aduh kalau udah tua mau dekat mati lagi, jauh sini deket sana. Nanti sakit lagi. Nanti sakit A, sakit B, nanti komplikasi. Katanya juga gula darahnya udah begini, katanya begitu. Itulah maunya musuh. Menjadi tua adalah kutuk. Tuhan bilang apa? Aku memperbarui masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Ya amin aja, amin.
Ya, dan ketika sudah dimudahkan, disegarkan, saudara menjadi apa? Membawa roti, membawa terang kepada siapa? Kepada semua orang. Bangkit dan menjadi terang tadi di dalam Yesaya. Amin, yang percaya katakan amin. Ya. Nah, jadi ketika, nah ini benar-benar terakhir nih sekarang nih ya. Jadi kita akan berdoa ya ketika ayat 30, Kejadian 39 ayat 4. Yusuf, sekarang tadi apa? Ada Rahab, ada Simson, ya ada Yusuf sekarang. Yusuf ya, Yusuf itu ada gambaran Yesus juga. Ya, Yosua tadi gambaran Yesus, Yosua Yesus ya, Yusuf. Ya, ketika dia diangkat di rumah Potifar, ayat 4 katakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia beroleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ya, jadi Yusuf diberikan kekuasaan atas rumahnya Potifar. Nah, kalau saudara gini, Tuhan engkau berkuasa atas rumahku dan rumah tanggaku. Karena Yusuf tadi gambaran Yesus ya. Dia yang memberi bread, memberi makan kepada dunia. Ya, kalau Yesus dirinya sendiri. Apa yang terjadi saudara? Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf. Nah, jadi kalau kita memberikan semua kuasa, segala hal, segala sesuatu, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum, segala area, segala masalah, Tuhan kami serahkan kepadamu. Nah, aku gak mau khawatir lagi. Damai sejahtera melampaui akal merah, pikiran dan hatiku, semua keluargaku dalam tangan Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sampai bahkan Potifar, orang gak percaya aja, diberkati rumahnya karena apa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Tuh, bisnisnya juga diberkati di ladang, di rumahnya diberkati. Terang. Jadi ada Yesus, ada terang. Sama-sama katakan, ada Yesus, ada terang. Ya, kita taruh anak-anak kita di dalam tangan Tuhan. Belum percaya apa anak-anak saya? Nggak mau tahu, tetap taruh di tangan Tuhan. Ya, itu namanya bernubuat, berkata. Buktinya, ya, keluarganya Potifar aja, orang Mesir aja diberkati. Ya, semuanya diberkati di rumah, di ladang. Berkati anak-anak kita. Ya, ayo sekarang misalnya kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami serahkan semua pasangan kami, istri, ya Lili, nah istri saya, anak-anak Mika, Sharon, saudara sebut pasangan saudara, ya cucu juga mantu, semua serahkan, semua anggota keluarga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Amin. Ya, di rumah tangga kami ada terang. Kami sangat besar diberkati. Ya, tadi kan Potifar aja diberkati, apalagi kami Tuhan punya janji, punya sumpah Tuhan melalui Abraham, bapa leluhur kami. Ya, disukai sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Kami menerima semua warisan Kanaan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, dan saudara berkata, saya juga mau menjadi anak Tuhan. Saya mau diselamatkan. Saya mau Tuhan, bahkan saya mau diselamatkan dan seluruh keluarga saya diselamatkan dari penghukuman, dari murka Tuhan. Saudara boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saudara. Saat ini juga saudara ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dari kehidupan saya, pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, saya diselamatkan. Engkau telah mati buat saya, bangkit buat saya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya adalah anak-Mu yang sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Saya menerima semua yang sudah Tuhan kerjakan sempurna di kayu salib bagi saya dan bagi keluarga saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Sudah diberkati? Amin. Ya, saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Ya ingat ya, kita datang ke beribadah, gereja atau apa? Tempat memecah-mecahkan roti. Ya, memecah-mecahkan roti, perjamuan kudus. Ya, dan kita tahu ya, nggak ada di dalam gereja mula-mula, ya nggak ada yang sakit saudara. Semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Dimudahkan semua. Semuanya, bahkan bayangan Petrus yang sakit yang lumpuh-lumpuh pada sembuh. Saudara, itu yang luar biasa ya. Luar biasa. Tuhan akan memulihkan jauh lebih luar biasa lagi di end time ini ya. Waktu zaman akhir lagi. Akhir ini. Ya oke, semua udah siap. Roti, anggur. Kita membaca-bacakan roti, berdoa. Kita terima sendiri dari Tuhan. Ya, sama-sama katakan saya terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, ya Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Benar-benar diserahkan Tuhan, benar-benar manfaat ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, kita memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan buat sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Supaya saudara hidup. Ya, tetap hidup. Amin. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, benar-benar bermanfaat, benar-benar menguntungkan. Dosa saudara dihapus. Saudara menikmati semua benefit keuntungan Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya hidup saudara dan keluarga saudara utuh, berhasil, berkemenangan tanpa susah payah. Tuh, hebatnya ya. Diremukkan, ditikam supaya saudara-saudara dan saya dihapus, dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Ya, semua kalau ada penyakit apapun, ya dokter bilang ABC atau apapun, ya perkataan terakhir adalah Tuhan. Ingat ya, iblis itu bukan imam, tapi Yesus itu adalah imam besar agung. Kita juga imamat rajani, ya jauh. Iblis itu bukan imam, perkataan kita lah segala kontroversi putus. Ya, Tuhan Yesus dibakar tuh, dimurkai, bakar, terima semua penghukuman. Supaya saudara saya tidak dihukum. Ya, tapi kita bersandar pada kemurahan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, apalagi penuh sukacita, penuh damai sejahtera ya. Saudara, segar, ya kuat, tinggi seperti pohon aras Libanon tuh. Bilang ada DNA Kristus. Zoe life, Zoe kosmos. Ya, kehidupan Yesus di dunia ini ada kehidupan Kristus luar biasa. Ya, mengharapkan 120 tahun lebih dengan kenyang. Ya, katakan saya makan daging Kristus. Ya, dadanya, paha kanannya, kasihnya, kekuatannya tuh. Roti malaikat. Roti pemenang. Ya, mana surgawi, roti hidup, ya, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari surga, saudara, yang diolesi butter, bau harum Kristus, butter, lemaknya tuh, dan madu dari gunung batu. Ya, manis. Katakan sama-sama saya, nah, Tuhan mengeluarkan kemanisan dari dunia yang gelap ini bagi saya dan keluarga saya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa ya, kepala sehat, tubuh sehat. Kita tulang Kristus, daging Kristus, kata Tuhan. Firman-Nya bilang gitu. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosa. Saudara saya ada ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah ada ciptaan baru. Ya, segala dosa sudah dihapus.
dibenarkan sepenuhnya. Ya, sehingga saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, mewarisi Kanaan. Ya, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar dari hujan akhir, ya, manifestasi itu berkat berlimpah-limpah. Ya, berkat shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, itu juga warisan anak sulung, berkat-berkat pneumatikos, berkat rohani in heavenly places, itu semua sudah dibayar. Golden oil dari golden pipe, semua sudah dibayar. Tuhan, saya terima semua berkat, semua janji, semua sumpah Tuhan bagi saya. Ya, amin. Ya, dan kita bersyukur, ya, seperti tadi tambang Kirmisi, ada darah Yesus di dalam family kita, di keluarga kita. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atas kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada terang, ada memecah-mecahkan roti di dalam keluarga saudara. Luar biasa, ya. Haleluya. Dan katakan sama-sama dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih.